Bab 34. Pelatihan. Dengan mantra sampai ke lapisan ke-9, Wang Lin bisa melanjutkan kultivasinya. Dia kembali ke gaya hidupnya yang tertutup sementara ketegangan berat menjulang di atas Sekte Heng Yue. Semua murid sekte dalam mempersiapkan diri untuk kompetisi. Jika mereka bisa mencapai puncak, maka harta sihir, pil, jimat, batu roh, dan lebih banyak lagi akan dihargai bagi mereka. Apa yang membuat mata mereka hijau karena iri adalah bahwa kali ini, sekte mengambil salah satu harta besar, cincin 2 bulan, sebagai hadiah untuk tempat pertama. Cincin 2 bulan ini milik seorang senior sekte dari 300 tahun yang lalu. Isinya kekuatan pertahanan yang hebat. Karena itu, semua murid dalam diam-diam mempersiapkan kekuatan mereka. Adapun kompetisi pendatang baru, karena hanya ada segelintir murid dalam baru, semua orang meramalkan bahwa pemenang kompetisi pendatang baru adalah Wang Zuo. Adapun para murid kehormatan, mereka menjadi lebih bermusuhan satu sama lain. Persaingan untuk menjadi murid dalam adalah kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Semua orang diam-diam mempersiapkannya. Suasana tegang ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin sama sekali. Selain berkultivasi, ia juga berlatih teknik tarik-menarik. Sehari sebelum akhir bulan, dia meninggalkan rumah tugas dan langsung menuju ke halaman utama. Teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya diaktifkan. Energi spiritual di tubuhnya dengan cepat menyamarkan dirinya ke tingkat lapisan pertama Qi Condensation. Dia menemukan bahwa orang-orang di rumah tugas terlalu menjengkelkan dan mencegahnya berkultivasi dengan benar, jadi dia ingin alasan untuk pergi ke tempat yang tenang untuk berkultivasi. Setelah tiba di halaman utama, dia masuk. Beberapa saat kemudian, dia melangkah di depan kebun herbal Sun Dazu dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin meminta untuk bertemu Tuan." "Mengapa kamu di sini?" Gerbang kebun ramuan tidak terbuka. Tampaknya Sun Dazu benar-benar tidak menyukai murid ini. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia dengan hormat berkata, "Kultivasi murid terlalu rendah dan aku khawatir aku tidak akan bisa menang dalam kompetisi dan kehilangan muka master, jadi aku ingin menahan diri untuk tidak berpartisipasi." Sun Dazu mencibir, "Sepertinya kamu masih sedikit sadar diri, dasar bocah cilik. Lihatlah murid tetua Su, Wang Zuo. Begitu muda, namun sudah berada di puncak lapisan pertama, dan bisa memasuki lapisan kedua kapan saja. Bahkan jika kamu pergi, itu akan sia-sia. Yang lain bisa membunuhmu dengan jari mereka. Aku bahkan mendengar kalian adalah saudara. Bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar?" Wang Lin tidak peduli dan berkata, Wang Zuo sudah pintar sejak dia masih muda, dan dia secara alami berbakat. Dia bukan seseorang yang bisa ditandingi murid ini. Sun Dazu merenung sejenak dan bertanya, "Apakah kamu menemukan labu lagi dalam setengah tahun terakhir?" Wang Lin menggelengkan kepalanya, memperlihatkan ekspresi tidak berdaya, dan berkata, "Ini benar-benar aneh. Aku telah ke gunung beberapa kali, tetapi belum melihat labu." Sun Dazu dengan dingin berkata, "Apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, menyahlah. Setiap kali aku melihat kamu, aku menjadi marah." Setiap kali dia memandang Wang Lin, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berharap bisa membunuh Wang Lin dengan satu tangan sehingga yang lain tidak akan menertawakannya. Wang Lin membungkuk dan dengan hormat berkata, "Tuan, murid benar-benar bosan tinggal di sini di pegunungan dan ingin pergi sampai setelah tahun baru. Apa yang kamu pikirkan?" Sun Dazu menolak dan berkata, "Tinggalkan gunung? Kamu tidak bisa, aku hampir lupa sampai kamu menyebutkannya, tetapi dalam 4 tahun adalah persaingan antara sekte lain. Kali ini, kepala sudah memerintahkan bahwa setelah tahun baru, sebagian besar murid dalam akan pergi ke pelatihan pintu tertutup yang intens. Kamu harus pergi sehingga kamu tidak merusak nama aku di kompetisi antar sekte." Pelatihan yang intens. Wang Lin tertegun. Setiap 20 tahun, harus ada kompetisi antara sekte. Itu sudah menjadi aturan selama ratusan tahun. Meskipun Xuan Dao Zong ramah dengan sekte Yue kami di permukaan, kami diam-diam memiliki banyak perbedaan pendapat. Selama 100 tahun terakhir, kami selalu kalah dari mereka, yang sangat memalukan. Itu sebabnya akan ada pelatihan intensif ini. Dengarkan aku dengan baik. Jika setelah 4 tahun kamu belum membuat kemajuan dan membuat aku kehilangan muka selama kompetisi, aku akan menendang kamu keluar dari Heng Yue sekte tidak peduli apapun." Setelah mengatakan itu, Sun Dazu tidak menjelaskan lagi. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Tampaknya pelatihan di luar sekte tidak mungkin dilakukan. Melihat nada bicara Sun Dazu tidak bersahabat, dia mengangguk dan pergi. Setelah kembali ke rumah tugas, Wang Lin merenung sedikit. Karena dia tidak bisa berlatih di luar sekte, mari gunakan latihan intensif ini untuk berkultivasi dengan baik. Keesokan harinya, kompetisi dimulai. Adegan itu sangat meriah. Wang Lin tidak pergi. Dia menggunakan waktu ini untuk mengolah dan memperkuat fondasinya di lapisan kedua. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengetahui dari gosip para murid kehormatan bahwa di antara murid-murid dalam saudara Megang Zhang mendapat tempat pertama, tetapi hanya karena tidak ada murid peringkat ungu yang berpartisipasi.
Adapun Wang Zuo, ia secara mengejutkan menjadi raja murid baru. Dia menjadi lebih arogan dan tidak lagi memandang murid seusianya sebagai orang pada levelnya. Seminggu kemudian, di pagi hari, bel berbunyi di seluruh sekte. Itu berdering 5 kali. Itu berarti bahwa semua murid dalam harus cepat berkumpul di luar aula utama. Wang Lin tidak bisa mendengar bel dari dalam ruang mimpi. Tidak sampai Sun Dazu yang marah menendang membuka pintu rumah tugas dan membangunkannya. Dia dengan cepat menyingkirkan manik-manik itu dan membuka pintu ke ruang pelatihan rahasia hanya untuk melihat wajah Sun Dazu yang marah. Berteriak, "Wang Lin, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar bel? Kamu keparat. Semua murid dalam yang berpartisipasi dalam pelatihan intensif ada di sana kecuali kamu. Kamu membuat aku kehilangan muka di depan kakak magang saudara. Kamu membuatku sangat marah." Wang Lin mengangkat alisnya dan tetap diam. Sun Dazu menatap Wang Lin dengan tajam. Dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memarahi muridnya, karena kepala dan saudara magang semuanya menunggu. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih Wang Lin dan melangkah ke awan 7 warna dan terbang ke langit. Dengan kecepatan tinggi, mereka tiba di depan aula utama. Sun Dazu tanpa ampun melemparkan Wang Lin ke tanah. Sun Dazu berkata dengan bisikan rendah, "Wang Lin, ikuti aku. Jika kamu membuatku kehilangan muka lagi, aku akan pergi melawan aturan sekte dan membunuhmu." Kata-kata terakhir Sun Dazu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah kehabisan akal dengan murid ini. Dia kemudian memutuskan bahwa dia harus menemukan alasan untuk mengusir muridnya dari sekte. Wang Lin menggosok bahunya. Jika dia belum mencapai lapisan kedua Kichoden Session, maka musim gugur itu akan patah lengannya. Dia menunduk dan berbisik, "Murid patuh." Sun Dazu mendengus. Dia merapikan pakaiannya dan berjalan ke aula utama. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya saat dia berjalan ke aula juga. Aula utama Hang Yue Sekte adalah tempat paling megah di dalam sekte. Itu adalah aula yang luas dengan puluhan status orang bijak dari sekte tersebut. Seluruh aula dipenuhi dengan rasa kagum. Setelah Wang Lin mengikuti Sun Dazu ke aula, puluhan tatapan tiba-tiba berkumpul padanya. Dia mengalami kesulitan bernapas dan dengan cepat menundukkan kepalanya.